Bandranaya 1982 Masehi. Pada tahun 1982, Bandranaya masih merupakan kota yang bernapas pelan, seolah ia tidak tergesa mengikuti waktu. Kabut tipis kerap turun sejak dini hari, menggantung di antara atap-atap rumah dan pepohonan tua yang akarnya menembus trotoar. Udara dingin bukan sekedar suhu, ia adalah suasana, membuat orang berbicara lebih lirih, berjalan sedikit lambat, dan berpikir lebih dalam dari yang mereka sadari. Bandranaya tidak pernah benar-benar terbangun sekaligus. Ia membuka matanya perlahan, lapis demi lapis. Seperti seseorang yang bangun dari mimpi panjang namun belum sepenuhnya ingin kembali ke dunia. Pada tahun 1982, Bandranaya memiliki jalan yang berkelok lembut. Bukan untuk mempercepat perjalanan, melainkan untuk mengajarkan kesabaran. Di beberapa sudut, rel kereta memotong kota seperti garis ingatan lama. Besi berkarat yang setiap pagi bergetar pelan saat kereta lewat, membawa suara logam beradu yang bergema hingga ke dalam rumah-rumah. Udara membawa bau tanah basah dan daun tua, bau yang tidak asing, namun selalu terasa seperti ingatan lama yang kembali tanpa diminta. Bangunan di Bandranaya tahun itu belum menjulang. Dinding-dindingnya menyimpan warna kusam, warna-warna yang seolah sengaja diciptakan agar tidak mencolok. Rumah-rumah di Bandranaya tidak dibangun untuk mengesankan. Mereka berdiri dengan tenang, 2 atau 3 lantai, berjendela lebar seolah ingin membiarkan cahaya masuk sebanyak mungkin. Genteng-genteng merah kecoklatan menyimpan lumut di sela-selanya, tanda bahwa hujan sering datang dan tidak pernah ditolak. Pagi hari adalah waktu paling jujur di Bandranaya. Warung kopi kecil mulai membuka pintu sebelum matahari sepenuhnya muncul. Asap tipis dari cangkir-cangkir enamel naik perlahan, bercampur dengan napas orang-orang yang duduk diam, membaca koran, atau hanya menatap jalan. Percakapan tidak ramai, lebih sering berupa potongan kalimat yang terhenti, seakan setiap orang sedang menimbang kata-kata mereka sendiri. Di siang hari, kota ini berubah menjadi ruang belajar terbuka. Kampus-kampus dan sekolah tidak hanya melahirkan murid, tetapi juga kebiasaan berpikir. Buku-buku dijinjing tanpa sampul mencolok. Diskusi terjadi di bangku taman, di halte, bahkan di tangga bangunan tua. Bandranaya bukan kota yang mengajarkan jawaban. Ia membiarkan pertanyaan tumbuh dan hidup lama di kepala penghuninya. Seakan kota ini mengajarkan warganya bahwa tidak semua hal perlu diselesaikan atau dijawab dengan kata. Saat sore menjelang, cahaya matahari menurun miring dan memantul di kaca-kaca jendela. Bayangan pohon memanjang di trotoar, menciptakan pola yang berubah setiap menit. Anak-anak bermain tanpa suara berlebihan. Orang dewasa pulang dengan langkah yang tidak tergesa. Ada rasa bahwa hari tidak sedang dikejar, melainkan ditutup perlahan. Kota ini menunggu mereka kembali ke dalam diri masing-masing. Malam-malam di Bandranaya di tahun 1982 tidak pernah bising. Lampu jalanan berwarna kuning redup menyala satu persatu menyapa malam, menciptakan lingkaran cahaya kecil di atas aspal. Kota terasa lebih dingin, lebih sunyi, namun justru lebih hidup di dalam. Dari balik jendela rumah, terlihat siluet orang membaca, menulis, atau sekedar duduk termenung. Radio menyala pelan, memutar lagu-lagu yang tidak berisik,
Seakan kota ini sendiri memilih apa yang layak didengar menjelang tidur. Yang paling khas dari Bandaranaja bukanlah bangunannya, bukan pula jalanannya, melainkan rasa bahwa kota ini menyimpan sesuatu yang belum selesai. Ia seperti ruang tunggu besar bagi ide-ide, bagi luka-luka yang belum dinamai, bagi harapan yang belum berani berbicara keras, dan bagi ingatan yang belum menemukan bentuknya. Banyak orang datang ke Bandaranaja dengan alasan sederhana dan pergi dengan membawa pertanyaan yang justru lebih dalam. Tahun 1982 adalah masa ketika Bandaranaja belum tahu perannya sendiri. Ia hanya menjadi ruang, dingin, sunyi, namun cukup luas untuk menampung siapapun yang berani tinggal bersama pikirannya sendiri. Di kota inilah, tanpa sorak dan tanpa tanda khusus, benih-benih kisah haluka bahagia mulai tertanam. Menunggu waktu yang tepat untuk tumbuh dan mengubah arah hidup mereka yang menyentuhnya. Tibalah pada sebuah peristiwa. Malam itu Meru Galung Anggung meletus dan terus erupsi selama 9 bulan lamanya. Kini, tahun 2026 Masehi, Bandaranaja telah berubah menjadi kota yang lebih bising dan cepat. Namun di sela gedung, layar, dan arus manusia yang tak henti, ia masih menyimpan kantong-kantong sunyi, tempat orang-orang tertentu berhenti sejenak untuk mengingat bahwa kota ini pernah mengajarkan mereka cara bernapas pelan.